hadir di ruangan yang kita cintai ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mengadakan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan ataupun pemateri kita itu ada 2 orang. Yang pertama ada Bapak Muhammad Hasan SPDI dan juga Bapak Arman Syahputra SPD. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan ataupun kata sambutan oleh kepala sekolah kita. Kepada Bapak Suherman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat pada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, guru penggerak kita, Bapak Ahmad dan juga Pak Hasan, sudah bersiap untuk mempresentasinya presentasikan hasil nyata pada hari Yayasan Berbahagia. Selain saran yang pengawasan-pengawasannya kita sajikan pada alam besar karena beliau suri teladan kita di dalam hidup ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada hari Yayasan Berbahagia ini, ya. Kita duduk sejenak dalam rangka memperhatikan, mensukseskan acara presentasi nyata dengan temanya budaya positif. Mudah-mudahan dengan presentasi pada hari ini itu menjadi contoh bagi kita nantinya ketika kita mengikuti cara berbudaya. Nah, hari ini kita sudah ada 3 orang dan 2 orang yang diangkatkan sebelum ini, ya. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu mau tidak mau kita juga harus ikuti sebagai guru penggerak. Nah, mungkin ke depan nanti sudah tidak sulit lagi ya proses ikut daripada guru penggerak. Ada syaratnya ke depan, ya, itu sudah dengan gaya sendiri, ya. Sama seperti dulu di PLPD, habis itu berubah ke PPD, ya. PLPD dulu waktunya singkat, gratis. Habis itu ke PPG waktunya lamban, harus bayar lagi. Nah, begitu juga dengan program ini, ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menghindari karena sudah diprogramkan, ya. Jadi mau tidak mau harus kita ikut, ya. Nah, karena kita tidak ikut maka kita akan tersisih atau tertinggal, tidak bisa bersanding dengan orang-orang yang lain. Begitu juga dengan program-program ini yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Kalau kita itu sama seperti kita menjalankan kurikulum Merdeka. Awalnya itu adalah gerakan boleh, gerakan juga boleh. Ketika sudah sampai waktunya diwajibkan. Pada saat kita menyalakan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ya, kita belum diwajibkan dulu. Nah, pada tahun kemarin itu semua sekolah diwajibkan. Nah, jadi mau tidak mau harus kita ikuti. Itu juga dengan program-program yang lainnya, ya, baik itu program guru penggerak maupun program-program lainnya itu yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi mau tidak mau kita harus siap. Begitu juga nanti ke depan, ya,
Saya sarankan pada Bapak Ibu guru yang masih agak kurang-kurang di dalam bidang IT, itu pun sudah mulai belajar. Kalau tidak, nanti ketika sudah selesai waktunya harus menerapkan dengan IT. Ketika kita tidak mampu, maka kita akan tersisih dan bisa-bisa jadi kembali ke diri. Jadi itu yang perlu dipersiapkan ke depan. Sama seperti dulu ketika guru tidak ada S1-nya. Nah, kadang buat dato anjir kaji memandang dia. Jadi jika sampai pada waktunya, yang dia tidak boleh mengajar. Nah, begitu juga dengan ke depan, kita makin ke depan makin dihadapkan dengan proses pembelajaran secara digital. Jadi kalau sudah sampai waktunya, siap tidak siap kita harus siap. Kalau kita tidak mampu, maka kita akan tersisih dengan sendirinya. Apalagi kita di sini yang masih semuanya energi, ya. Jadi jangan jangan gapet. Jadi kalau yang masih kurang-kurang itu belajar kali ini. Nah, kalau tidak nanti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Nah, jadi jangan merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Tapi harus kita pikirkan untuk masa yang akan datang. Nah, kalau sekarang nyaman-nyaman aja ya. Tapi ke depan kita tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya. Jadi kita harus siap bersaing dengan segala situasi dan kondisi. Apapun kondisinya harus kita lalui, ya, karena kita tidak bisa menghindarinya. Mudah-mudahan proses presentasi yang senada yang akan disampaikan oleh Pak Arman dan juga Pak Hasan pada hari ini itu berjalan dengan sukses, ya, tanpa kendala apapun. Jadi mungkin hanya itu saja sebagai kata dari saya. Mudah-mudahan presentasi pada hari ini itu berjalan sesuai sebagaimana pastinya. Mungkin hanya itu saja. Pasal lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi. Selanjutnya langsung saja ke acara inti kita, yaitu presentasi pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif, yaitu dengan pemateri pertama yaitu Bapak Muhammad Hasan yang akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Bapak Arman Syahputra. Kepada Bapak Muhammad Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari yang berbahagia ini, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Banyuwangi yang kami muliakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya langsung ke materi, untuk memulainya alangkah baiknya kita sama-sama membacakan umul kitab dalam hati kita masing-masing supaya acara kita ataupun presentasi kami hari yang berbahagia ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya karena ini sudah hampir siang, kita sudah jenuh, sudah capek duduk dari tadi, masih di tempat duduk untuk menyegarkan kembali. Marilah kita yang namanya ice breaking, ya, Ibu Mimi, ya, ice breaking yang sederhana saja, ya, ice breaking secara sederhana untuk menyegarkan kembali karena kita sudah masih di tempat dulu dari tadi. Marilah kita sama-sama ini sesuai dengan petunjuk, ini yang sangat sederhana. Kalau saya katakan halo, maka Bapak Ibu akan menjawab hai.
Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu menjawab halo, terbalik ya. Oke. Kita coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Terima kasih. Nah, jadi sudah semangat kembali ya. Bapak Ibu, ini merupakan tugas dari kami sebagai calon ya. Kami ini sebagai masih calon guru penggerak di angkatan yang ke-10. Karena kami ini dua orang CGP di sekolah yang sama, maka aksi nyata diseminasi budaya positif kami kolaborasi menjadi satu ya. Jadi nanti ini ada 6 sub judul, maka kami nanti bagi 2. Saya menyampaikan 3 subjudul, nanti dilanjutkan oleh Bapak Arman Saputra untuk yang sebagai pemateri yang kedua. Baiklah Bapak Ibu, pernah mendengar budaya positif? Pasti budaya positif ini ada 2, ada yang namanya budaya, ada yang positif. Jadi kalau sepintas kita melihat yang namanya budaya pasti kebiasaan yang positif, lawannya negatif ya. Jadi bagaimana cara di sekolah kita setiap kegiatan tindak tanduknya menjadi budaya ataupun kebiasaan yang positif. Baik Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ya. Maka untuk sebelum kita melanjutkan ke materi tersebut ataupun ke bahan tersebut, coba kita melihat dulu pertanyaan yang namanya lapis lain, pertanyaan pemantik. Ya, ini ada 3. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak. Setuju. Ibu setuju? Ada alasan? Ini nanti ada 3 ya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya penghargaan. Ya, ini motivasi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Yang mana yang terbaik? Sekarang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju? Nomor 1 tadi tidak setuju, nomor 2 setuju. Membaca itu salah satu hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju? Setuju. Yang setuju ya, coba. Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, karena dengan adanya penghargaan siswa bisa untuk lebih semangat, lebih giat dalam mempelajari sesuatu hal. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bapak yang lain? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Jadi anak belajar bukan karena kebutuhannya untuk belajar, tapi karena takut untuk dihukum. Yang kedua ada hukuman juga, tapi dengan cara disuruh membaca
dan membersihkan halaman sekolah, ya, untuk mendisiplinkan siswa. Salah satu yang sudah sering kita laksanakan bagi siswa yang terlambat, maka hukumannya membaca surat pendek ataupun membersihkan halaman sekolah. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Ada yang bisa memberikan alasan, Bapak Ibu? Oke. Ibu Mini. Saya berpendapat tidak. Kenapa? Karena hukuman itu adalah pemaksaan. Kalau bagi saya pribadi, cara pandang saya, hukuman itu sebuah pemaksaan terhadap anak. Sedangkan belajar yang sebenarnya yang hakiki adalah dari diri dia sendiri, kemauan dia sendiri. Jadi kalaupun dia dihukum, belum tentu dia mau belajar ataupun belum tentu lebih disiplin, karena disiplin itu hadir dalam diri anak itu sendiri dengan kesadaran dirinya sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tanggapan. Jadi dengan memberikan hukuman, mereka tidak akan disiplin. Disiplin hanya sementara. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ya, ini ada 6 materi hari ini. Kita target ada 6 materi. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan yang lebih besar. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan keras. Ini 3 targetnya yang saya sampaikan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Arman Saputra dengan yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia, restitusi ataupun 5 posisi kontrol guru. Ada yang terakhir segitiga restitusi. Ini ada 6 materi dalam modul budaya positif. Ya, kita lihat yang pertama, disiplin positif dan nilai universal. Ya, marilah kita sekarang melihat paradigma yang sudah kita lakukan sehari-hari. Ini kita lihat perubahan paradigma teori kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menghukum. Ini ilustrasi, ya, ataupun paradigma yang sudah kita jalankan sehari-hari. Ini tidak benar, ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat siapakah sesungguhnya yang memiliki hak kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana Bapak Ibu dari tabel ini? Kalau kita baca semuanya, ya, agak lama. Apakah Bapak Ibu sudah paham dengan isi dalam tabel? Oke, kita lanjut ya. Ya, ini tadi budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, ini definisi daripada budaya positif. Kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid. Yang ada namanya hukuman. Tidak ada istilah namanya hukuman yang positif. Yang namanya hukuman tetap negatif. Kecuali
Di pelajaran penjas beda. Bila siswa telah masuk 5 menit, maka disuruh lari 3 kali atau suruh lari mengelilingi lapangan sekolah 3 kali. Itu bukan hukuman, karena dia telah masuk 5 menit, disuruh lari dengan 5 kali, dia sinkron dengan pelajarannya penjas. Ya. Kemudian yang lain, contoh lain yang bukan hukuman. Bila siswa terlambat 5 menit, maka dia telah 5 menit untuk keluar kelas. Orang lain sudah istirahat, dia tinggal di kelas selama 5 menit untuk menggantikan 5 menit yang terlambat. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Beda hukuman dengan yang konsekuensi. Kalau hukuman tetap tidak baik, efeknya tidak baik ke siswa. Walaupun ini tidak baik karena telah keluar istirahat, tetap ini masih bisa berhubungan dengan materi pelajaran. Oke, kita lanjut. Ini disiplin positif. Ya, disiplin positif ada teori kontrol menurut William Glasser. Tidak sederhana. Ya, kita lanjut. Ini makna disiplin. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini makna kata disiplin. Ya, dari kata dasar disiplin adalah maknanya belajar. Ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal ini dicerminkan dalam profil pelajar Pancasila. Ini tujuan daripada kurikulum Merdeka yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya adalah yang namanya P3. Dan beda P3 dengan P5. P3 khusus profil pelajar Pancasila. Kalau P5 ada projek, ya, projek yang diterapkan ke dalam ataupun yang integrasi dengan mata pelajaran. Kalau yang diharapkan dengan P3 ini adalah karakter siswa, tercermin dalam nilai-nilai seperti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, berdalam etis. Ini tema proyek Pancasila. Ya. Kemudian materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya. Motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya, ini motivasi dari eksternal. Untuk pertama sekali bolehlah motivasinya dari luar. Manusia untuk pertamanya belum, apabila manusia tersebut masih usianya
pertumbuhan belum ada motivasi dari luar, harus di dalam dulu, ataupun dari dalam dia masih belum ada pemahaman atau pengetahuan, harus didoktrin dari luar. Usia anak SD, SMP masih rata-rata dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ada eksternal, ada internal, ini ada dua. Ini masih teori motivasi. Yang pertama tadi, dia mau melakukan sesuatu, dia untuk menghindari dari hukuman. Motivasi dia membuat PR, misalnya dia takut dihukum, karena kalau dengan pelajaran saya tidak ada buat PR, maka buat PR-nya di sekolah di lapangan poli sampai selesai baru masuk. Kalau belum selesai PR tidak boleh masuk dulu. Ini berarti kalaupun dia kerja, motivasinya dari luar karena dipaksa supaya tidak kena hukuman. Ya, ini yang pertama motivasinya. Kemudian yang motivasi yang kedua, siswa itu bekerja ataupun belajar ingin mendapat pujian ataupun penghargaan masih dari luar. Terkadang siswa yang mendapat nilai terbaik, dia ingin apakah ada dari rumah ataupun di sekolah ingin mendapat hadiah. Seperti anak saya masih kelas 2, bila dapat ranking 3 besar, maka akan beli sepeda baru. Bila tidak dapat, maka tidak ada. Jadi ini salah satu motivasinya dari luar. Dia belajar dapat ranking minimal di ranking 3, maka akan dapat sepeda baru, bukan dari dalam dia sendiri. Bolehlah itu untuk tahap pertama, ya. Jadi ini masih juga belum baik. Yang pertama lebih tidak baik karena dia belajar takut dihukum, belajar karena menghindari dari hukuman, buat PR takut tidak dihukum. Yang nomor 2 ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, dia belajar sebagai manusia untuk menghargai dirinya sendiri. Manusia harus beda dengan makhluk yang lain. Manusia adalah hewan yang berpikir, ya. Hewan yang bisa ngomong, hewan yang bisa berbicara. Kalau dalam agamanya al-hayawan nanti, hewan yang bisa berpikir. Kalau berbicara banyak. Ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini cita-cita. Ya, tergantung cita-cita seseorang, dia mau jadi apa, maka akan dia belajar tentang apa. Ini internal tujuan disiplin positif. Maka motivasinya dari dalam, yang dua tadi dari luar. Oke, ini teori motivasi. Kemudian kita pernah mendengar merdeka belajar ataupun merdeka. Apa itu merdeka? Dan menurut Bapak pendidikan kita atau filosof pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mengatakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bukan perintah orang lain, perintah diri sendiri. Terkadang terpaksa, ya. Kita harus perintah diri sendiri sesuai dengan kebutuhan diri sendirinya apa. Maka kita harus mereka untuk perintah diri kita sendiri. Baik, ya, kita lanjut ini. Kemudian ini ada yang namanya restitusi. Ini ada restitusi, ada segitiga restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu namanya restitusi. Ya. Banyak yang namanya res, berarti untuk mengulang, memperbaiki.
bila ada siswa yang membuat kesalahan, bagaimana cara memulihkan mereka menjadi manusia diterima oleh kelompok lain. Oke. Ini ciri-ciri restitusi. Sebelum kita masuk ke sini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang ini tadi, teori motivasi ataupun disiplin positif. Ada? Sudah? Lanjut. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena orang belajar itu lebih fokus, lebih giat melihat kegagalan di masa lalu. Saya sendiri ikut tes 3 kali. Sekali Depak tidak lulus, kedua diundang tidak lulus, yang ketiga baru undang lagi baru lulus. Itu kita belajar dari kegagalan kesalahan di masa lalu. Maka kita akan menjadi termotivasi. Jadi untuk restitusi ini tadi belajar itu bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini apabila ada hubungan dari manusia, kesalahan dari manusia, memperbaiki hubungan. Ini ciri-cirinya sampai dengan 9 kuat ciri-ciri restitusi. Oke, ini karena waktu kita cepat-cepat, ya. Kemudian keyakinan kelas. Ini yang terakhir, keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas apakah berbeda dengan peraturan kelas? Ya. Keyakinan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas jadi meyakini, yakin semua akan sukses. Tapi kalau misalnya kesepakatan bisa 50-50. Terima kasih. Kalau dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas berarti suatu yang harus diwajibkan lakukan. Dan itu kalau menurut saya belum tentu berhasil. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rini, ya. Baik, ini ya yang kami pahami dari keyakinan kelas. Oke, ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Kalau yang namanya peraturan itu dari atas ke bawah, artinya yang berkuasa memaksa atau memerintah kepada yang tidak berkuasa, itu peraturan kelas. Itu tidak baik kita lakukan, tetapi harus kita membuat keyakinan kelas dengan cara kesepakatan bersama. Ya, ini membuat kesepakatan kelas harus dilibatkan semua siswa yang ada dalam kelas tersebut dengan memberikan pendapat mereka masing-masing. Dari semua pendapat akan dicari yang menjadi kesepakatan kelas. Itulah keyakinan kelas. Sudah yakin dari kesepakatan menjadi keyakinan. Bersama dulu, sepakat dulu. Mereka memberikan pendapat mereka masing-masing, hasilnya menjadi keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan kelas adalah menghormati sesama siswa. Jadi untuk keyakinan kelas tidak ada hukuman. Misalnya tadi menghormati seluruh anggota kelas. Kemudian minta izin kepada guru bila ke toilet. Itu keyakinan kelas.
Jadi tidak ada hukuman. Ya, kemudian ataupun tunjuk tangan apabila mau bertanya, itu keyakinan kelas yang tidak ada kata-kata hukum. Ya. Kemudian ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ya, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contoh. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini waktu COVID ya. Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini semuanya mengapa? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan, ya, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan ya, bukan keyakinan. Ini contoh peraturan ini yang dibuat oleh yang pihak berkuasa terhadap pihak yang tidak berkuasa. Kemudian ini kurang jelas ya. Ini lingkungan positif keyakinan kelas. Ada kesepakatan kelas. Ada dari pihak guru, ada dari pihak siswa. Apa-apa yang boleh dilakukan oleh siswa dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk guru juga sama. Apa saja yang boleh dilakukan oleh guru dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh guru di dalam kelas, khususnya di dalam kelas. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh siswa dan guru. Ini dibuat kesepakatan bersama. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Bapak Arman Syahputra. Ya, Bapak Arman disilakan untuk melanjutkan sesi yang selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu semua? Alhamdulillah ya, karena saya lihat ibu ini luar biasa dengan Allah. Mudah-mudahan juga sebaliknya kalau ibu nanti tampil kami yang paling depan nanti yang itu jadi musiknya itu dapat ini ya, jadi timbal balik juga saya lihat. Dan untuk kita supaya kita untuk dari public speaking juga ya, karena bahasa juga ada dimungkinkan. Nah, coba kita speaking, speakingnya sudah ada. Nah, ya. Nanti kalau saya mengatakan tepuk tangan sekali, ibu tepuk tangannya sekali. Ya. Terus kalau saya katakan tepuk tangan 2 kali, berarti nah, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, kan? Nah, gitu ya. Tepuk tangan 2 kali, berarti jadi 4 ya. Nah, kalau nanti ada yang salah, kira-kira apa ya kita nyanyi boleh ya? Oh jangan ya. Bapak, ini nggak ada hukuman, tapi resolusi artinya ibu cari solusi, jangan aja Pak. Ada apa-apa. Yang penting menjaga
fokus saja. Ya, saya melihat ibu-ibu kalau begini fokusnya, kalau itu murid mungkin pasti ya. Tapi kalau tepuk tangan coba ya. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 3 kali 2 kali. Ada tadi ya? Ayo tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 2 kali 2 kali. Alhamdulillah. Gak ada yang salah. Kalau sudah jawabkan, fokusnya tetap fokus ya. Tadi luar biasa fokusnya ya. Tapi kalau ini kita lanjutkan terus ya. Saya ibu dan bapak terima kasih saya ucapkan karena sudah mau mendukung ya. Itu sangat biasa bagi kami. Saya dengan Pak Hasan. Untuk melanjutkan apa yang menjadi pembahasan dari Pak Hasan, intinya budaya positif tadi adalah bagaimana membiasakan anak didik kita untuk selalu berbuat sifat-sifat ataupun perilaku yang positif, yang baik. Ya. Dengar ya? Oke lah. Selanjutnya tadi Pak Hasan sudah menyampaikan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi dan saya masuk kepada bagian yang selanjutnya, yaitu ya tentang ini. Kalau lambang-lambang ini ibu-ibu pastinya tidak asing lagi, ada kupu-kupu. Ibu-ibu suka kupu, belau, ibu juga sama. Ada bintang, apalagi ada itu balon ya, artinya lagi fun ya, lagi pesta itu. Kemudian itu lambangnya freedom ya, freedom itu apa? Kebebasan ya. Kemudian survival ya, survival ya. Jadi bagaimana dia bisa bertahan? Dari 5 lambang ini yang dibutuhkan oleh siswa kita. Yang pertama belonging. Belonging artinya kalau dia perlu pengakuan dan kasih sayang. Jadi kalau siswa kita datang kemari, ya pasti dia mengharapkan kasih sayang, bukan saja dari temannya, tapi terutama dari gurunya. Kemudian kalau lambang bintang kira-kira apa Bu ya? Keinginan siswa itu. Pujian, bagus sekali. Siapa namanya Bu? Oh iya, terima kasih. Terima kasih Ibu Ronda Sujana. Dia mengharapkan pujian dari kita, penghargaan, paling tidaknya dengan bahasa yang memuji saja mereka sudah senang kan begitu. Nah, itu namanya mereka sangat mengharapkan keadaan atau pujian. Kemudian freedom ini bisa dicontohkan kira-kira di mana ya harapan dari siswa itu yang dia ingin bebas di sekolah, jangan terlalu tertekan misalnya kan. Kira-kira harapan siswa itu di sekolah kita bebasnya bagaimana? Pendapat. Kadang-kadang kita memang perlu kebebasan ya, tetapi kebebasan itu tidak menyalahi aturan. Itulah batas kebebasan kan. Kalau sudah kita mau bebas tapi sudah melanggar, menyakiti orang lain, berarti kita sudah melanggar batas-batas norma kebebasan itu sendiri. Nah, bebas di sini kalau dapat kita rasakan, coba kita bunyikan bel pada saat jam pelajaran. Belum pulang, tapi kita bunyikan bel panjang waktu sekolah kita itu bagaimana? Senang, kan? Artinya dia berarti di sekolah itu merasa tertekan. Jadi inilah yang harus kita perbaiki. Mengapa mereka kalau di rumah merasa tidak tertekan, padahal mamanya juga nyuruh dipiring, ya kan, jaga adiknya dan sebagainya. Tapi kalau udah di sekolah, dia merasa tertekan. Pada saat kita membunyikan bel panjang, mereka berteriak semuanya. Nah,
artinya mereka sudah terlepas dari belenggu penjajahan. Dan kayak gitu, artinya dia udah bebas mau pulang berbuat apa saja. Berarti ini harus kita benahi, introspeksi. Bagaimana pada saat mereka bunyi bel itu, bel panjang, pada saat mereka belajar, mereka mengatakan gini, aduh, mengapa ya, cepat kali pulangnya, saya belum selesai nih, saya menarik kali pelajaran ini. Kalau begitu keluar kata-katanya Ibu, Bapak, berarti kita sudah berhasil. Kalau mereka berteriak seluruhnya pada saat bel panjang, hore gitu ya, berarti kita belum berhasil. Itu aja. Berikutnya, fun. Mereka di sini butuh kesenangan, bukan butuh kesengsaraan. Kadang-kadang kita hukum kan, kita marah ke dia. Apa sebab? Memang mereka melanggar aturan. Tapi di balik itu mereka butuh kesenangan. Jadi bagaimana menciptakan kesenangan? Kemarin ada ekstrakurikuler ya. Bagaimana Bapak Ibu membimbing mereka sampai melompat, berkejar-kejaran, tertawa. Berarti di situ ada keberhasilan di kegiatan itu. Kalau mereka bisa tertawa, saling berinteraksi dengan ahli bahagia, berarti mereka sudah mendapatkan kesenangan. Kemudian selanjutnya survival ya. Artinya dia di sini menginginkan adanya suatu keberlanjutan. Dia inginnya kalau sudah kelas 10 dia harus naik kelas. Jangan sampai dia nggak tertahan sampai dia tinggal kelas terus. Jadi dia nggak bisa melanjutkan menuntaskan pendidikannya dari kelas 10 sampai kelas 12. Dia ingin bertahan di sini tapi dengan pencapaian tujuan yang dia inginkan ya. Jadi sebetulnya dia tidak mungkin menyerah. Tapi kalau dia menyerah dia tidak bisa bertahan di sini. Misalnya dia tinggal kelas akhirnya udah, berarti dia tidak bisa bertahan ya. Jadi harapan yang ini digabungkan kepada sesuatu. Nah, apakah bisa kita penuhi itu tergantung kepada kita semuanya. Kalau kita bisa kompak, kemudian kerjasamanya bagus, arahannya bagus, kegiatannya terencana, tidak ada yang tidak bekerja. Yang penting manajemennya semuanya diikutkan, diberikan diskusi, diberikan ruang kepada kita semuanya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Makanya di dalam sekolah tidak ada yang kerjanya individu, pasti kolaborasi. Walaupun ada kelompok-kelompok kecil, ya kan, di dalam kegiatan itu, tapi di dalam kelompok itu ada kolaborasi. Tidak mungkin dia kerja sendiri, pasti dibutuhkan orang lain. Tetapi kan alangkah baiknya kita itu kolaborasi secara menyeluruh, semuanya bisa berkontribusi dan begitu. Nah, itu harapan kita. Tapi kenyataan berbeda. Tapi itu bisa terubah kalau paradigma pikiran kita mengarah ke kemajuan dan kembang. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang kontrol siapa Bapak Ibu kalau di sekolah? Guru kan? Kalau guru menjadi kontrol, berarti ada 5 posisi dia. Kita mau pilih posisi yang mana? Ya, kita lihat Bapak Ibu mau pilih posisi yang paling tinggi pasti, kan? Kita lihat. Ini posisi kontrol artinya kita mengendalikan perilaku siswa. Perilaku siswa itu kalau kita sebagai guru ada 5 posisinya. Dari kelima ini ada penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada dia sebagai teman dianggap teman oleh siswa, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu posisinya maunya di posisi yang mana? Mintalah pendapat Coach. Apanya bebas mengutarakan isi hati,
dengan Pak, diskusi ini nanti kita jadikan solusi lah. Posisi ibu maunya nomor berapa? Dan alasannya apa? Saya kalau dari posisi kontrol siswa ini lebih teman ya. Karena teman itu kita tuh bisa tahu isi murid kita, siswa kita. Jadi mau apakah dia yang dapatkan dia itu kan kalau teman banyak cerita ya, bisa berkomunikasi Lepas ya? ya pas dia sama kita. Tapi kalau yang lain Berampat ya? Berampat menurut ibu. Ya, terima kasih luar biasa mendapat dukungan saya pahami bersama. Dan saya yakin Bapak Ibu termasuk saya sendiri, posisi yang Ibu Kema katakan itu sudah saya lakukan juga. Karena itu memang juga perlu. Apakah kelima posisi ini baik semua atau memang jelek semua? Iya, betul. Betul Bapak Ibu. Jadi posisi kita di sini sebenarnya sudah kita lakukan semua. Hukum saya sudah pernah menghukum, saya sudah ustaz, ya kan? Kemudian membuat dia bersalah, misalnya gini, kamu selalu terlambat. Bangun jam berapa? Jam 7.30. Pak, kamu tidak subuh. Kan orang Islam dan sebagainya, begitu ya. Nah, inilah posisi dia merasa bersalah. Jadi dia disalahkan terus. Jadi apa? Mentalnya terus tertekan. Kemudian sebagai teman, nah ini artinya ini kadang-kadang teman ini jadi bukan teman kita posisi sebagai guru, tapi dan teman sebagai teman akrab. Kita terlalu berlebihan. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang urusan rumah tangga kita dikatakan mahasiswa juga, ya kan? Kemudian pokoknya siswa itu bukan sebagai siswa lagi, sudah teman. Jadi itu harus dibatasi. Karena kalau enggak dia tidak menghargai jalan kan begitu. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu tinggal tunjuk tangan, dia gitu. Itu salah, gitu kan? Kenapa kamu keluar? Kenapa kamu bolos? Kenapa kemarin? Jadi kita memantau dan memberikan tindakan kepada dia, itu posisi kita sebagai namanya pengawas. Kritik aja kerjanya, solusi tidak ada. Itu masalahnya. Ya, ini posisi namanya pemantau. Dan manajer sekali lagi, itu udah lengkap di sini itu. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor. Mentor itu orang yang latih gitu ya, mendidik. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Artinya posisi manajer ini kita sebagai guru posisinya memberikan bimbingan kepada siswa, tapi kita ajak siswa itu menemukan solusi untuk memecahkan masalah dirinya sendiri. Nah, itu baru posisi manajer. Pernahkah kita lakukan? Pernah. Tetapi lebih banyak mana? Nomor 1. Kan begitu. Nah, yang diharapkan kita posisi kontrol sebagai guru itu pada nomor 5. Kita boleh bertindak, memang harus. Tetapi posisi kita tanyakan latar belakang dia, mengapa dia berbuat salah, dan kita tanyakan kepada dia, bagaimana menurut kamu solusinya? Apa yang membuat kamu jadi masalah, peraturan sekolah mana yang kamu langgar? Tanyakan kepada dia supaya dia sadar di mana kesalahan dirinya, dan dia kita memintakan mencari solusi apa yang mau dia lakukan untuk perubahan ke depan. Jadi jangan kita yang cari solusi. Kita tanyakan kepada dia, kamu kalau begini terus, menurut kamu solusinya bagaimana kalau menurut kamu? Gitu ya. Karena dia yang lebih tahu, Pak. Saya telah katakan ini bukan pinjam sama dia. Kan saya nggak bawa dia pinjam sama Bapak. Jadi seolah dia merupakan Tuhannya kepada kita.
Tapi jangan salah. Kita tanya balik kan dia, menurut kamu solusinya gimana? Kalau dia nggak ada solusi, baru nanti kita berikan ketegasan. Karena dia harus menemukan solusinya sendiri dulu. Karena dengan dia menemukan solusinya sendiri, dia akan merasakan bahwasanya masalah ini harus dia selesaikan. Bukan pengaruh dari kita, tapi atas kesadaran dirinya sendiri. Itu harapan di nomor 5. Jadi mudah-mudahan ke depan kita dihadapkan di sekolah posisi kita sebagai manajer ya, bukan manajer perusahaan, karena ada perusahaan. Ya. Nah, ini dia. Ya, ciri-ciri dari bagaimana kita akan menghukum, kemudian apa misalnya? Enggak ya? Membuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, membuat orang manajer. Kalau tak nampak kita lihat langsung pada kata-kata yang di sini. Bagaimana aplikasi penerapan kata-kata yang kita sampaikan kepada siswa, kita sebagai pemantau, penghukum, teman dan manajer. Misalnya begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa yang dia kita dulu kita membuat dia merasa. Kalau menghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu selalu tidak mendengarkan pada saat menerangkan. Jadi kamu bapak pusat. Jadi kita sebagai penghukum. Nah, kalau bagaimana? Ayolah, lakukan demi ibu ya. Sayanglah sama ibu. Tidak pernah nanti dilihat sama pengawas ibu. Kalian ibu-ibu pasti ibu bisa jaga kalian waktu belajar. Berarti kita harapan kita sama dia itu posisinya sebagai teman, berarti lebih hebat dia. Mengapa? Tergantung sama dia kan. Artinya jangan kata-kata seperti ini yang kita keluarkan. Ya, kalau kita keluarkan seperti ini, berarti kita salah. Posisi kita, guru kita di sini bukan lagi tinggi, tapi sudah rendah. Kita tunggu ya. Ayolah, bukan demi ibu. Berarti kalau dia nggak mau, berarti kita bilang, itu kita ajak dia. Kemudian memantau, ini kata-katanya, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker itu kan untuk memuji ya. Jadi tanya-tanya aja ya kerjanya. Kata kritik siswanya, ada solusi. Nah itu posisi memantau. Bagaimana manajer? Bagaimana nak? Apa kamu bisa dalam diri? Kayaknya ada masukan. Apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya kita tanyakan sama dia dulu. Jangan kita marahin kalau dia ada masalah atau pelanggaran yang dia buat. Sebagai manajer. Nah, penghukum gak jelas. Ya kan? Seperti itulah penghukum. Jadi kita tekan dia pasti kerugiannya secara fisik. Ya, contoh verbal. Jadi, ya. Nah, selanjutnya apa yang mau kita kita bergerak, artinya 8 itu kita dalam lingkaran itu semuanya, betul nggak? Nggak ada yang berbuat berbeda. Ya, jadi dibuatlah angka 8. Mengapa angka 8? Karena yang di sebelah kanan itu lebih baik dari yang sebelah kiri. Jadi, tetapi kita semuanya melakukan itu. Misalnya pemantau ya, konsekuensi kita laksanakan juga bagus, nggak masalah dalam pendidikan. Tetapi yang diharapkan yang di sebelah kanan, begitu ya. Mengapa lingkarannya ada yang Bapak Ibu lihat ada tak perbedaan lingkarannya? Di mana lingkarannya bedanya? Iya. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Kalau lingkaran besar artinya banyak yang melakukan itu. Ya, kalau lingkaran kecil hanya sebagian kecil guru yang melakukan itu. Bapak Ibu suka yang besar, suka yang kecil.
kecil saya suka yang besar, tapi untuk hal yang semacam ini memang harus kita yang kecil. Karena kalau yang besar kan lebih banyak kita dapatkan, ya. Kalau yang kecil ya sedikit, apa jadi kalau masalah itu sedikit malu-malu kucing. Ada suka yang besar. Lanjut. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah dengan restitusi. Jadi mengendalikan perilaku siswa itu ada tiga. Ada dengan cara menghukum, ada dengan konsekuensi, ada dengan restitusi. Menghukum artinya sebelah pihak. Apa yang kita atur, aturan yang berlaku, kalau dia melanggar langsung kita hukum. Konsekuensi itu ada sebab akibat. Kalau dia bagus, kita berikan penghargaan. Misalnya hadiah juara 1 kan, itu konsekuensi namanya. Ya. Kalau dia nilainya jelek, kita marahin dia. Ya, kita panggil dia dan kita panggil orang tuanya dan sebagainya. Karena dia jelek. Makanya konsekuensi itu ada positif, ada negatif. Kalau positif kita puji. Kalau jelek, kita marahi. Berarti dia belajar, dia takut karena kita marah. Dia belajar bagus prestasinya supaya dapat kita berikan penghargaan. Jadi hukuman dan konsekuensi ini adalah faktor eksternal. Artinya dia belajar ini bukan karena kesadaran dirinya, tetapi karena pengaruh dari luar, terutama dari gurunya, ya, dari orang tuanya. Itu nah, restitusi ini pengaruh yang satu-satunya dari internal, tapi berasal dari dalam dirinya sendiri kalau dia mau belajar. Nah, bagaimana segitiga restitusi ini? Di sini bukan mau belajar, tetapi bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya di sekolah, belajar banyak masalah, dia bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama apa restitusi? Yang pertama, kita sebagai guru ya itu harus ada yang namanya menstabilkan identitas, itu seperti segitiga. Kemudian harus ada validasi tindakan yang salah, itu kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang paling ideal cara guru memberikan solusi ini pakai ini, pakai segitiga restitusi, ya. Yang pertama, misalnya ini, ada siswa yang telah datang. Kalau kita sebagai penghukum apa yang kita katakan? Sini, kumpul, push up 20 kali. Yang ibu, karena tengoknya wanita, kalian sekojam. Kemudian kalian pilih sampah, ya. Itu namanya kita sebagai penghukum. Nah, yang diharapkan tidak seperti kita sebagai guru, tetapi kita diharapkan bisa memecahkan secara restitusi ini ada 3 hal. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, bisa begini. Ada anak berat, kan? Kemudian menstabilkan identitas. Nah, kamu telah kan itu. Mengapa? Memang Bapak bisa memaklumi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada salahnya. Ini maksudnya dia ada salah, kita stabilkan dulu emosinya. Ini namanya menstabilkan identitas. Artinya kesalahan yang dia lakukan, kita langsung marah. Kita coba dulu membawa sifat manusiawi supaya dia tidak merasa cemas berhadapan dengan kita. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian bagaimana kita validasi tindakan? Nah, Bapak lihat kamu memang rajin, tapi kali ini mencerak, ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan kamu? Kita tanyakan kalau tenar itu kira-kira melanggar nggak aturan, begitu ya? Kita validasi, menurut kamu salah atau tidak? Kita tanyakan saja, salah Pak. Aturan mana yang salah di sekolah kamu melanggar? Baru itu namanya valid, artinya kebenaran pengakuan bagi dirinya bahwa dia salah melakukan pelanggaran. Nah, kalau kamu salah, langsung kita lanjut ke tahap berikutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini artinya sesuatu yang dibuat
aturan dan diyakini atas kesadaran dirinya untuk melakukan itu demi kebaikan. Misalnya, keyakinan ini adalah derajat yang paling tertinggi daripada aturan. Yang pertama, yang paling rendah ya, peraturan. Ya, setelah peraturan apa lagi? Kesepakatan. Setelah kesepakatan baru keyakinan. Keyakinan itu dibuat oleh siswa peserta. Keyakinan itu dibuat di awal pembelajaran oleh guru-guru di kelas. Nah, kamu yakin gak kalau kita hari ini yang harus belajar dengan aman? Yakin juga. Coba kamu kalau yakin kan apa situasi apa yang harus kamu buat? Jangan dibuka. Bagus. Berarti kita buat keyakinan kelas bahwasanya kalau belajar di dalam kelas harus tenang. Jangan ribut. Berarti kalau ribut kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita bersama, karena keyakinan itu kamu sendiri yang memahami, menyadari bahwasanya suasana seperti itu merusak kita atau membuat kita rugi di dalam mengikuti pembelajaran, kita akan bisa tercapai tujuan kita. Nah, di sini arti keyakinan di sini sama dengan aturan, sama dengan kesepakatan. Tetapi yang diharapkan kita di sini membuat keyakinan kelas, artinya keyakinan aturan itu dibuat oleh siswa sendiri. Kita tanyakan kepada dia dari apa-apa saja, misalnya jangan mengotori kelas. Keyakinan apa yang harus kita buat? Nah, kamu senang nggak belajar di sini kalau dengan keadaan kotor? Enggak. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Please. Bahwasanya keyakinan kelas menjaga kebersihan. Siapa yang mengatakan itu? Siswa sendiri. Jadi kita hanya mendaftarkan saja. Kita buat dalam satu kertas nanti, kertas apa nama itu yang besar, karton itu. Kita tulis di situ keyakinan kelas pada saat awal pembelajaran, ya. Dari dia untuk dia. Jadi bukan kita yang memaksa. Kita hanya memfasilitasi. Kalau dia melanggar, dia langsung menarik buat itu keyakinan sendiri, tetapi kamu melanggar. Berarti nanti baru setelah kita membuat apa namanya tadi validasi, dia harus kita menanyakan keyakinan mana yang dia langgar dan kita carikan, kita tanyakan dia solusi apa yang bisa dia lakukan untuk melakukan perubahan supaya dengan ada terulang lagi kesalahan dia. Nah, disinilah yang namanya keyakinan kelas. Kok ada keyakinan kelas? Apakah ada keyakinan sekolah? Ada keyakinan sekolah kalau dibuat oleh guru, tetapi kan kita sebagai institusi sudah itu menggunakan peraturan, bukan keyakinan. Karena institusi itu harus bekerja dengan sistem. Jadi ada pemantaunya, gitu ya, ada yang menilai dan sebagainya. Makanya tidak ada yang namanya keyakinan sekolah. Bisa saja, berarti ada kesepakatan guru-guru untuk membuat aturan, harapannya dari guru-guru dan untuk guru itu sendiri. Nah, jadi ini sudah pukul 12 lebih. Saya juga harus mengakhiri karena ada Zoom lagi 12.45. Tapi 7 menit saya harus bersiap-siap untuk Zoom lagi. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Saya nggak bisa membayar dengan apa, tetapi yang saya bisa katakan cuma ucapan terima kasih. Ya, semoga kita terus bekerja sama. Jika Bapak Ibu nanti ikut GDP, kami nanti berjanji akan di depan dulu. Ya, kita saling sama-sama membantu untuk menyelesaikan cerita. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.